Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirobbil alamin, masih bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Jadi pagi ini habis subuh ini aku mau langsung masak nasi teman-teman. Pas kebetulan beras aku lagi habis, ya udah jadi sekalian aja ini mau aku isi. Terus ini bagian yang paling menyenangkan itu kalau beras habis adalah buka karungnya teman-teman. Aku suka banget suaranya gitu. Jadi ya udah ini habis aku buka terus langsung aja aku tuang. Nah, ini adalah ukuran yang 10 kilo ya teman-teman. Untuk beras aku belinya emang nggak tiap hari ya teman-teman, jadi emang ya sehabisnya gitu. Kalau misalnya belum 1 bulan terus berasnya habis, ya udah beli gitu. Karena kan ada beberapa yang nanya belanja di video aku yang belanja 20.000 sehari gitu ya, banyak yang nanya emang nggak beli beras gitu. Ya ada beli berasnya tapi kan nggak tiap hari gitu ya, beda budget gitu maksud aku. Ya udah ini aku langsung aja ya mau masak nasi dulu. Ini biasanya aku masak itu 4 cup teman-teman. 4 cup itu kurang lebih setengah kiloan deh, kurang dari setengah kilo gitu ya. Nanti kalau misalnya habis ya udah masak nasi lagi gitu, daripada masak banyak-banyak tapi nggak habis kan mubazir gitu ya. Soalnya aku kan kalau masak nasi itu rice cookernya nggak terus-terusan nyala teman-teman, jadi kalau misalnya udah matang ya udah dicabut gitu sampai sore atau sampai malam. Kalau misalnya nasinya dingin ya nggak apa-apa gitu, karena kan emang katanya nasi panas juga nggak baik kan ya, banyak glukosa gitu ya, mengandung gula. Jadi ya udah kalau misalnya nasi udah matang ya udah dicabut rice cookernya gitu. Terus ini lanjut aku cuci berasnya. Habis itu ini airnya aku simpen ya, meskipun udah nggak banyak tanaman di belakang tapi tetap aku sisihin airnya ya. Jadi ini tinggal aku lempar aja keluar gitu, karena di luar masih ada pohon cabai sama pohon kemangi gitu ya. Meskipun lagi musim hujan ya nggak apa-apa juga sih, ini tetap aku buang, lumayan lah jadi buat kayak pupuknya gitu. Udah lanjut ini langsung aja aku masukin ke panci rice cookernya. Terus habis itu udah deh tinggal aku masak, tinggal dicolok. Sambil nunggu ini matang aku juga mau sambil ngerjain yang lain ya teman-teman. Jadi aku hari ini juga nggak nyuci baju karena emang kemarin udah nyuci. Terus baju kotornya baru sedikit, sayang gitu ya mesin cucinya kalau bajunya cuma sedikit terus nyuci, karena sama aja gitu, airnya tetap keluar banyak, listriknya juga tetap keluar banyak kan. Jadi ya udah hari ini aku nggak nyuci, nyucinya besok aja insya Allah. Oke, ini aku mau lanjut untuk naruh barang-barang ke tempatnya masing-masing ya. Alhamdulillah, kalau misalnya lagi rajin itu dapur udah bersih dari malam, jadi pagi-pagi tinggal beresin kayak gini. Ya tapi emang kadang-kadang keluar malesnya juga kan. Jadi ya udah ini pas lagi rajin, udah rapi, ini tinggal aku beres-beresin aja ke tempatnya masing-masing. Terus pagi ini juga aku nggak belanja ya teman-teman. Ini kemarin itu kan ada kajian gitu kan, suami ikut pengajian. Terus habis itu pulangnya bawa kresek bingkisan gitu. Ini ada sawinya, kemarin ada 2 ya, udah aku pakai 1 kemarin. Jadi ini tinggal 1. Terus ada tempe juga sama ada telur. Ini telurnya isi 3 biji gini ya teman-teman. Terus ada labu siam juga, ini labu siamnya 1 yang gede begini. Terus sama wortel, ini wortelnya ada 5 biji, jadi hari ini mau aku masak juga wortelnya. Nah ini yang udah lama banget gak aku temuin adalah tomat hijau. Jadi kayaknya baru kali ini selama aku 12 tahun di Probolinggo gitu ya, baru megang tomat hijau lagi di sini, karena emang gak tahu nyarinya kemana. Tapi ini pas ada ya,
Besok-besok insya Allah sih mau dicariin temennya ya, apa namanya, cabe ijo. Aku mau bikin sambal cabe ijo khas Padang gitu. Jadi ya udah, ini pagi ini aku mau masak seadanya ya teman-teman. Aku mau bikin dadar telur. Dadar telur apa telur dadar? Ya pokoknya itulah ya. Ini aku ceplokin aja langsung telurnya 3 biji semuanya ya. Terus ini juga tadi aku cuci dulu, kayak biar lebih serek aja sih. Aku biasanya kalau beli telur itu emang dicuci dulu, mau meskipun nggak langsung dipakai itu aku cuci dulu ya, kayak misalnya ditaruh di kulkas dulu gitu ya, tetap aku cuci dulu biar tenang aja sih, takutnya ini kan ada kotorannya gitu kan. Terus untuk bikin telur dadarnya ini aku cuma pakai bumbunya itu ladanya barusan juga udah sakaratul maut, udah titik-titik penghabisan ya, dikoret-koretin gitu, terus sama garam sama penyedap rasa deh. Ini aku masih pakai kaldu jamur, belum habis-habis padahal udah sebulan lebih ya. Udah lanjut tinggal aku kocok-kocok aja begini, terus habis itu langsung aku goreng. Yang nggak digoreng siapa sih, pokoknya kayak ditaruh di teflon gitulah, di dadar gitu, tapi nggak pakai minyak ya teman-teman. Di sini aku mau pakai Blue Band, terus secukupnya aja sih. Ini teflonnya habis untuk dadar telur juga ya tadi malam, jadi belum sempat aku cuci, makanya aku tutup pakai tutup panci tadi ya. Jadi kemarin itu yang bagiannya ibu mertua, telurnya itu nggak dipakai karena ibu masih punya banyak telur gitu teman-teman. Jadi telur yang dari pengajian itu dikasihin ke aku, terus anak-anak minta telur dadar malamnya, jadi ya udah aku dadarin 3 biji gitu. Nah ini paginya kan tadi masih ada 3, ya udah ini tinggal aku dadar begini. Ini lagi masih belajar ya teman-teman, jadi kalau misalnya bentuknya masih amburadul mohon dimaklumi aja lah. Ini chefnya bukan chef profesional tapi chef rumahan ya. Jadi ini aku percepat aja ya supaya teman-teman juga nggak ngerasain ribetnya gulung-gulung telur begini. Lagi kepengen gitu ya, padahal mah kalau misalnya diceplok langsung gitu, dituang gitu aja terus dibalik juga nggak apa-apa sih, cuma ini lagi kepengen aja. Terus katanya Dek Royan, ini telurnya kok nggak lebar gitu. Kecil gitu kan, jadi ya udah, karena emang ya jarang sih bikin telur kayak gini. Udah habis itu kalau udah matang lanjut aku potong aja. Ini aku potong jadi 4 ya teman-teman, karena kan orangnya ada 4, nggak apa-apa telurnya 3, tapi ya udah ini dipotongnya jadi 4 biar kebagian semua gitu. Nah sebelum aku bikin sayurnya, ini aku mau metik cabai dulu ya teman-teman. Ini kemangi aku alhamdulillah subur banget ya Allah. Terus ini karena tadi kan nggak belanja, terus cabai rawitnya di rumah habis, jadi ya udah ini alhamdulillah juga cabainya masih ada sisa-sisa yang masih tumbuh ya. Jadi aku petik aja dari pohon ini. Terus untuk cabai besarnya emang masih ada di kulkas, jadi ya udah ya. Ini aku pilihin yang agak merah-merah, sisanya aku biarin, aku cuma metik 4 biji aja. Oke lanjut, di sini untuk sayurannya udah aku siang-siangin ya teman-teman. Jadi wortelnya itu aku pakai semua, terus sawi putihnya juga aku pakai semua. Terus alhamdulillah kan masih ada sosis gitu ya di kulkas, jadi aku pakein sosis 4 batang dan semuanya udah aku potong-potongin. Terus ini untuk bumbunya aku cuma pakai bumbu yang dasar banget ya, bawang putih, bawang merah sama cabai. Seperti biasa untuk bawang merahnya itu aku iris-iris, dan ini untuk bawang putih dan juga cabenya aku ulek aja, terus aku tambahin garam biar gampang uleknya gitu ya. Terus ini apa, cabai rawit yang barusan aku petik itu tangkainya nggak aku buang, udah aja langsung diulek gitu ya. Katanya kalau bikin sambal pakai tangkainya gitu bikin nggak mencret atau nggak bikin sakit perut gitu ya. Tapi emang ini juga nggak banyak sih biar nggak terlalu pedes juga, karena kan anak-anak ikut makan ya, jadi ya udah kayak gini aja. Lanjut aku ngirisin bawang merahnya.
Lanjut, aku nyalain kompor untuk manasin minyak dulu ya. Kalau minyaknya udah panas, ini langsung aja aku masukin bawang merah yang barusan udah diiris-iris, dan ini seperti biasa ditumis sampai wangi. Kalau misalnya udah wangi, baru dimasukin bumbu yang tadi diulek. Ini kenapa bumbunya diulek? Karena emang biar lebih meresap aja sih. Sebetulnya aku kalau tumis-tumisan gitu lebih suka kalau bumbunya diulek, kayak lebih mantep aja gitu ya, daripada kalau bumbunya diiris-iris. Tapi kalau misalnya lagi malas ngulek ya aku pakai diiris juga sih bumbunya. Nah, ini bumbunya udah wangi alias sudah mateng, langsung aja aku masukin wortel. Ini wortelnya duluan ya, sampai agak layu gitu teman-teman. Tahu sendiri kan wortel itu agak keras, jadi emang dia harus di paling awal masukinnya. Nah, ini lanjut aku kasih air, aku pakai bekas ulekannya tadi itu, aku kasih air terus aku tuang deh, jadi biar lebih cepet juga wortelnya itu mateng. Nah, ini wortelnya udah mulai lunak, lanjut aku masukin sosisnya ya. Ini sosisnya bukan sosis premium teman-teman, sosis yang murahan aja. Ini 22.000 setengah kilo kalau nggak salah ya. Aku beli di agen gitu, jadi lumayan sih, lebih murah dapetnya. Terus ini aku tambahin kaldu jamur secukupnya, sama aku masukin gula. Jadi ini gula Jawa yang aku cairin teman-teman, biar nggak meleleh gitu loh. Kadang kan gula Jawa kalau kelamaan itu jadi basah kan. Nah, biar awet jadi aku sekalian aja dilelehin gitu. Terus ini aku tambahin juga saus tiram. Kali ini saus tiramnya aku nggak pakai saori ya, karena waktu itu pas belanja bulanan adanya itu Royco. Jadi ya udah, saus tiramnya pakai yang Royco. Kayaknya sih lebih nampol yang saori deh menurut aku ya, tapi sesuai selera sih. Lanjut, ini aku masukin sawi yang bagian batangnya dulu ya. Jadi karena kalau bagian daunnya itu kan cepet banget matangnya, jadi makanya aku masukin aja yang bagian batangnya dulu. Terus ini nggak lama-lama juga, karena aku suka sayur itu yang masih ada krenyes-krenyes kriuk-kriuknya gitu loh, yang nggak terlalu matang ya. Habis itu baru aku masukin si daunnya itu. Udah deh, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai daunnya itu layu. Jangan lupa untuk dicobain apakah rasanya udah pas atau belum, dan ini menurut aku udah enak banget sih. Jadi kalau misalnya yang budgetnya pas-pasan, masak begini aja tuh udah enak banget, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya berhubung tadi ada telur, makanya aku pakai telur dadar gitu. Udah deh, alhamdulillah ini teman-teman, masaknya kayak gini aja. Terus ini lanjut, aku baru inget ya, jadi kemarin itu kan mendung terus, jadi sepatu anak-anak itu belum kering, makanya ini aku taruh di belakangnya kulkas. Jadi alhamdulillah sih sepatunya kering gitu ya. Jadi buat teman-teman yang emang sering gitu ya sepatunya demek, biar nggak demek, biar kering gitu, taruh aja di belakang kulkas. Alhamdulillah jadi kering deh. Lanjut, ini agak siangan, aku mau mindahin kulkas, jadi ini kulkasnya aku matikan dulu ya, baru aku cabut jacknya. Terus habis itu ini aku dorong aja, karena kulkas aku itu kan adanya di ruang tamu ya teman-teman, bukan bermaksud pamer, tapi karena emang colokannya itu setiap ruangan cuma ada satu. Terus alhamdulillahnya waktu itu ada tukang listrik gitu, jadi sekalian aja minta tolong dipasangin, bikin tempat colokannya gitu, apa sih namanya, ya pokoknya gitulah ya, tempat colokan gitu. Jadi katanya kan kalau buat kulkas itu nggak boleh digabung-gabung pakai colokan yang jadi 3 gitu kan, atau colokan T gitu. Jadi makanya ini aku minta tolong dibikinin. Terus udah deh jadi kayak gini. Terus lanjut, ini aku mau beres-beres, jadi mindah-mindahin barang ya teman-teman, biar kelihatan rapih, karena ini amburadul lagi, kursi ada di mana-mana gitu ya. Jadi ya udah, ini aku pindahin. Pokoknya ini aku otak-atik, aku geser ke sana kemari biar kelihatan rapih gitu ya rumahnya, karena emang rumahnya besar tapi barangnya juga banyak, makanya berantakan. Kalau aku sih sebetulnya kepengen ya besar alhamdulillah, tapi jangan kebanyakan barang gitu, karena jadi sempit juga kan kalau kebanyakan barang. Cuma ya mau gimana, ini adanya kayak begini kan, alhamdulillah banget sih, bersyukur gitu. Bukannya aku nggak bersyukur, cuma kalau ngeliat berantakan tuh kayak berasa gimana gitu ya. Jadi ya udah, ini makanya aku otak-atik kayak seadanya dulu. Besok-besok siapa tahu
kepikiran lagi cara nyusun biar lebih rapih gitu ya. Terus ini aku lanjut nyapu-nyapu dulu karena ini super berantakan banget teman-teman. Entah kenapa ini banyak banget debunya di sini. Jadi ya udah disapu-sapu teman-teman, bisa kan kelihatan tuh di di kamera debunya pada beterbangan gitu. Oke, videonya aku akhiri dulu sampai sini ya teman-teman. Terima kasih banyak udah selalu nontonin video-video aku. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.